Mas Anwar, selamat malam. Assalamualaikum. Salam, ya selamat malam Mas. Selamat malam Mas. Iya Mas, jadi gini, kan di desa saya itu ada yang namanya istilah mati kesarik. Mati kesarik. Mati kesarik. Jadi ada tanah yang namanya itu tanah bengkok. Jadi tanah bengkok tersebut itu pemberian dari kepala desa di desa saya untuk rakyatnya. Nah, tanah tersebut itu dirawat oleh seseorang sampai beberapa orang. Nah, rata-rata orang tersebut itu meninggalnya dalam keadaan mengerikan. Saya kan mendengar cerita-cerita langsung dari mbah saya, dari bapak saya. Ternyata itu matinya arwah atau sukmanya itu pindah di tanah tersebut. Sebenarnya yang mati itu bukan orangnya, tapi jasa tersebut adalah pohon pisang. Ngonten lho Mas. Mudeng atau paham atau enggak nih Mas? Ya, paham. Paham. Kalau dilihat secara kasat mata memang tersebut orang mati tersebut itu adalah orang. Tapi kalau dilihat dari segi batiniah, mata batin, itu pohon pisang. Tapi yang saya janggalkan Mas, begini, kok bisa-bisanya mati dalam keadaan seperti itu Mas? Sebelum mati orang tersebut itu mengalami beberapa kejadian yang aneh. Contohnya orang tersebut tidak sadar akan dirinya. Bahkan setiap malam orang tersebut itu mendengar seperti halnya kuda. Nonton sangat mengerikan Mas. Nah, orang tersebut lama-kelamaan kulitnya itu menghitam. Tapi gimana ya? Ketidaksadaran orang tersebut itu tidak brutal. Hanya terbayang-bayang oleh tanah bengkok tersebut. Berangkat pagi sekitar jam 4:30, kemudian ke tanah bengkok tersebut. Setiap hari seperti itu sampai pulangnya maghrib. Jam 4:30 berangkat lagi, pulang maghrib. Seperti itu. Itu dalam keadaan orang tersebut itu sudah tidak menyadarkan diri. Dan orang tersebut itu kulitnya lama-lama sudah hampir menghitam. Nah, suatu kejadian keluarga itu memiliki inisiatif. Keluarga itu memiliki inisiatif untuk mengurung orang tersebut, mengunci di kamarnya. Tapi alhasil sangat menakutkan Mas. Pagarnya tersebut itu dijebol oleh kedua tangan orang tersebut. Kan di rumahnya itu masih rumah kayu sih Mas. Nah, akhirnya orang tersebut itu berhasil kabur. Keluarga mencari-mencari, akhirnya orang tersebut berhasil ditemukan di tanah bengkok tersebut. Kemudian warga itu berbondong-bondong untuk menangkap orang yang hampir mati tersebut, kembali ke rumahnya. Nah, pada malam Jumat Kliwon kan pas hari itu dilalah itu hari Kamis. Malamnya itu malam Jumat Kliwon. Dari warga berinisiatif untuk yang namanya mujahadah. Jam 12 malam 40 orang bermujahadah di rumahnya orang tersebut. Keadaan orang tersebut kan dalam keadaan tangan terikat, kaki terikat sih Mas. Akhirnya sang kiai itu memimpin berjalannya waktu. Tapi sangat mengerikan kejadiannya Mas. Hampir setengah jam berpikiran, orang tersebut yang hampir mati itu terbangun, kemudian mengingik seperti kuda. Akhirnya para jamaah kaget. Terus sang kiai itu mengambil garam, kan sudah disediakan ada garam, ada bawang putih, kemudian air putih. Nah, garam
terus bawang putih, air putih tersebut diambil sama kiai tersebut, disebarkan ke pojok rumah 4. Nah, alhasil orang tersebut itu menjadi-jadi. Diminumkan air putih, akhirnya tenang, tapi anehnya di luar rumah ada seekor kuda, kalau tanya nggak salah itu kuda putih yang ada sayapnya, Mas. Itu mengelilingi rumah. Akhirnya orang tersebut itu umat lagi. umat itu apa sih umat? Jadi lagi, Mas. Kambuh. Bengek-bengek lagi. Hei. Lah orang tersebut itu terlepas dari ikatannya. Kalau di bahasa saya itu namanya menek-menek pagar, atau sering disebut memanjat. Orang tersebut itu bisa memanjat pagar. Dalam keadaan kesurupan, akhirnya 40 orang tersebut itu kebingungan. Bahkan kiai pun tidak mampu mengatasi kejadian tersebut. Selang beberapa hari, orang tersebut itu meninggal. Dan anehnya, setelah meninggal, ada orang yang mau berangkat ke kebun dan melihat sosok orang tersebut lagi duduk di gubuk kebun bengkok tersebut. Nah itu singkat ceritanya seperti itu, Mas. Aslinya panjang. Itu menurut Mas itu bagaimana tentang tanah bengkok tersebut? Kok setiap ada orang yang merawat tanah bengkok tersebut, kok kejadiannya hampir sama seperti itu, Mas? Manten. Mas Anwar, ini cerita tahun berapa ya, Mas? Ini sekitar tahun 2010-2011. Itu saya sudah besar, Mas. Berarti Mas Anwar ini ya ngikutin bener-bener ya cerita ini ya. Streamingnya mati ya, Mas. Halo, gimana? Ya. Jadi Mas Anwar ngikutin cerita ini dengan ini ya, maksudnya dengan mata kepala sendiri lah ibaratnya. Dengan mata kepala sendiri saya melihat langsung, dan kebetulan itu keluarga saya, Mas. Oke. Tanah bengkok itu kan tanah yang digarap untuk pemangku desa nggak sih? Dari pemerintah desa untuk seumpamanya contohnya kados atau apa, atau bayan atau apa, ngonten loh, Mas. Berarti itu saudaranya Mas adalah perangkat desa? Saudara saya perangkat desa. Kalau nggak salah itu namanya adalah bayan atau apa itu. Kalau di tempat saya namanya bayan. Kalau nggak bayan itu bau. Ya. Tapi pejabat sebelumnya juga mengalami hal serupa. Hal serupa, Mas. Tapi kejadiannya itu berbeda, sama-sama mengerikan. Tapi yang saya tahu ini kejadian ini, Mas. Ya, karena langsung kejadiannya dialami oleh Mas ya dan keluarga. Ini saya bingung nih ya. Mau saya bilang ceritanya menarik, tapi kok yang mengalami saudaranya Mas Anwar gitu ya. Jadi ya saya turut prihatin ya untuk hal ini. Tapi fenomena ini jujur apa ya, kita dengerin ngikutinnya itu kok ngeri banget sih gitu ya. Ngeri, Mas. Soalnya gini, Mas, pas suatu kejadian kan setelah meninggal beberapa hari, keluarganya itu datang ke orang pintar, Mas, paranormal, ahli dalam bidang spiritual, dan orang tersebut itu membuka mata batin. Yang orang paranormal tersebut lihat itu orang yang mati tersebut itu jasadnya lagi dimakan babi, perutnya lagi dimakan babi. Akhirnya kaget paranormal tersebut, tidak berani mengatasi. Akhirnya sampai sekarang tanah tersebut itu ditutup. Tapi tadinya tanah bengkok ini apa sih, sawah ya atau apa ya? Sawah, Mas, sawah. Kadang tandurin padi, kadang jagung, nonton.
Tapi selama ditandurin nggak tuh? Ditanamin ya. Ditanamin palawija ataupun yang lainnya sukses. Oh, kalau masalah panen luar biasa, Mas. Jangan tanya masalah perbandingan panen, seumpama contohnya itu tanah tersebut itu kalau dalam tanah biasa itu pari hanya 10 karung, tapi kalau di tanah tersebut itu 2 kali lipat, Mas. Bisa 20 karung. Contohnya seperti itu. Artinya memang bisa dibilang tanah ini ya bikin kaya ya, Mas. Iya, tapi mengerikan. Ya. Oke, ini jadi makin ketemu nih puzzle-nya ini ya, Mas Febri ya. Soalnya tadinya kita pikir ya udah tanah bengkok biasa gitu ya, dan nggak ada istimewanya sama sekali. Terus kenapa sampai akhirnya minta ganti dalam tanda kutip ya, kan take and give ya, Mas Febri ya, gitu. Tapi berarti sekarang pejabat yang sekarang tidak dapat tanah bengkok itu ya, Mas Tidak, Mas. Soalnya sekarang itu udah ditutup, nggak ada berani orang yang merawatnya. Soalnya kalau ada orang yang merawat itu kejadian seperti itu bisa terjadi lagi. Dan anehnya, Mas, setiap panen, setiap mau tandur itu ada sesajennya. Itu orang yang merawat tersebut bermimpi untuk memberikan contoh kopi hitam, terus paha ayam, terus bunga mawar ngonten, itu sebagai nopo yo, sebagai ganti atau ampon-ampon, Mas. Oke. Berarti sekarang udah ditutup, artinya tanah kosong. Kosong. Rumput-rumput liar. Luasannya berapa sih, Mas, tanah bengkoknya? Sekitar berapa ya? 100 meter kali ya. Oh, kalau di tanah saya itu galengan-galengan, kalau nggak salah galengannya sekitar 5 galeng sampai 6 galengan, Mas. Oke, jadi mungkin 5, bayangannya adalah 5-6 petak gitu ya. Ya, tapi satu petaknya sekitar 2 meter, 3 meter. Yap. Ya dibilang besar, nggak besar-besar amat. Dibilang kecil, ya nggak besar-besar amat. Ya. Oke. Mas Febri, silahkan, Mas Feb. Ya, selamat malam, Mas Anwar. Selamat malam, Mas. Sebentar. Sebelum ditangkepin, aku jadi inget, aku mau nangkepin sesuatu. Tadi Mas Anwar bilang saudaranya kan Bayan. Terus mulai di tahun keberapa timbul hal seperti ini setelah menjabat. Terus tadi Mas juga bilang orangnya jadi kayak gila banget sama tanah ini, mikirin terus tanah ini, terus pengin garap terus dan sebagainya. Itu polanya seperti apa nih? Maksudnya setelah muncul tanda-tanda tertentu, atau dari awal menjabat juga udah keedanan nih berarti dalam tanda kutip? Sebelum menjabat itu belum keedanan tanah tersebut, Mas. Nah, setelah menjabat beberapa tahun, sudah menggarap tanah itu beberapa tahun, baru keedanan tanah tersebut. Berarti setelah menjabat selang beberapa tahun. Oke, Mas Web. Silakan, Mas Web. Ya. Ini cerita ngeri loh, Mas Web. Ya, Mas. Ini sebenarnya ada satu kesalahan dari oknum ya, Mas ya. Mengenai tanah ini ya. Jadi kalau yang saya tahu ya, Mas Anwar ya. Ya. Kenapa tanah ini bisa jadi sangat mengerikan ya? Itu ada salah satu oknum ini kayak
membuat perjanjian dengan sosok-sosok yang ada di sekitaran situ gitu Mas. Jadi sebelum tanah ini menjadi ladang ya atau sawah gitu ya, sebelum tanah ini digarap gitu ya, tanah ini itu sudah wingit ya kalau yang saya lihat ya Mas ya. Dan ada salah satu orang itu kayak ya entah itu yang megang pertama ya atau yang menggarap pertama atau yang keberapa saya kurang paham, tapi yang saya tahu ada salah satu oknum itu kayak istilahnya melakukan suatu perjanjian dengan sosok-sosok yang ada di situ gitu Mas. Perjanjiannya sendiri detailnya seperti apa saya sendiri juga nggak mau tahu ya Mas ya. Intinya itu perjanjiannya itu si sosok-sosok yang ada di tanah itu ya Mas ya, khususnya yang ada di tanah itu supaya membantu gitu. Oh, tapi anehnya gini Mas, kalau menurut paranormal yang ahli dalam bidang spiritual, bisa membuka mata batin, itu katanya di lahan tersebut itu banyak hewan seperti halnya angsa, bebek, entok. Iya memang. Terus lain-lain. Makanya kan ya di awal tadi saya bilang sebelum tanah ini digarap, dibuka sebagai persawahan gitu ya. Sebenarnya tempat ini sudah bisa dibilang tempat yang wingit gitu Mas. Berarti sudah wingit ya Mas? Iya, gitu. Nah itu sosok kuda, itu ngerinya sosok kuda itu gimana ceritanya? Yang keliling-keliling rumahnya orang tersebut. Iya, jadi pada waktu itu ya ada salah satu oknum yang melakukan perjanjian dengan sosok yang ada di situ gitu ya Mas ya. Dan yang saya tangkap sosok yang diajak perjanjian dan energi yang cukup besar ya, yang bisa istilahnya yang bisa membantu orang tersebut gitu ya. Salah satunya sosok kuda ini gitu Mas. Jadi si oknum ini melakukan perjanjian dengan istilahnya sama si sosok yang kuda ini gitu loh Mas. Oh, berarti malah yang mengganggu adalah kuda ya Mas. Itu energi negatif ya Mas, kudanya itu. Ya bisa dibilang gitu ya. Tapi karena gini Mas. Gimana Mas? Tapi kudanya itu katanya orang pintar itu warna putih Mas. Ya, jadi gini Mas. Sosok-sosok pertama kali ya, sosok-sosok yang ada di situ bisa menjadi negatif, bisa menjadi jahat gitu ya. Itu sebenarnya karena ulah manusia ini tadi gitu loh Mas. Sebenarnya ya sosok-sosok yang ada di sini di lokasi itu tadi ya, sebenarnya nggak apa ya, istilahnya nggak meminta tumbal, nggak meminta ganti, itu sebenarnya nggak gitu loh Mas. Di awalnya ya, itu sebenarnya nggak ada sosok yang seperti itu kalau yang saya lihat gitu Mas. Jadi sosok-sosok ini menjadi seperti itu ya karena ada oknum ini tadi gitu. Berarti bisa dan berubah-ubah nonton. Napa pun? Berubah-ubah gimana maksudnya? Ya kadang menjadi kuda, kadang menjadi babi hutan, kadang menjadi ini atau gimana? Kayaknya kalau yang dijelasin Mas Febri lebih ke karakternya sih. Kalau sosok sejatinya ya memang kuda ini ya Mas Febri. Ya sosok benar-benar siluman itu tadi ya. Tetapi di lokasi itu nggak hanya si siluman, nggak hanya si kuda, sosok kuda ini saja gitu. Jadi siluman di lokasi itu masih
ya cukup banyak gitu loh Mas. Jadi nggak hanya satu sosok, dua sosok saja. Oke. Aku potong ya Mas Febri. Berarti artinya saudaranya Mas Anwar ini sebagai tumbal. Ya bisa dibilang seperti itu gitu Mas. Jadi gini. Pada waktu awal perjanjian ini si katakanlah apa ya Mas? Oknum ya. Katakanlah oknumnya. Iya. Si oknum ini nggak tahu kalau nantinya akan menjadi malapetaka gitu. Ke depannya itu nggak si beliaunya ini nggak paham, nggak tahu akan menjadi seperti ini gitu Mas. Tapi kalau tumbal kan ada apanya ya Mas? Ada imbal balik sih, seperti kekayaan atau gimana. Tapi orang tersebut keluarganya itu masih biasa-biasa aja Mas, standar ke bawah. Kalau mau dikatakan tumbal kok repon. Tapi tadi Mas bilang katanya hasil bumi dari tanah tersebut berlipat-lipat. Berlipat-lipat kalau dengan catatan ada syarat yang terpenuhi. Contohnya sebelum mencangkul, sebelum mencangkul lah, membuka mau ditanami tersebut itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Contoh kopi hitam, pupuk paha ayam Jawa loh, terus dan lain-lain. Nah nanti sesudah panen sama Mas, ada ini ya. Tapi kalau tidak dipenuhi itu ya padinya biasa-biasa aja. Contoh seperti dilalah keserang hama tikus, nonton loh Mas. Oke, pertanyaannya waktu itu Pak Bayan nyarati nggak? Ada beberapa kali nyarati, 1 atau 2 kali atau 3 kali nonton nyarati. Nah, dilalah ada satu kejadian yang sama sekali tidak menyarati. Padi tersebut itu diserang hama tikus. Oke. Ya, ini makin jelas nih puzzle-nya. Aku coba ini ya Mas Febri ya. Aku coba yang menata ya, yang misterinya nih. Jadi tanah bengkok ini mungkin dulu ada pejabat yang menerima tanah itu, kemudian bikin perjanjian dengan sosok kuda putih tadi ya, untuk sebuah pesugihan dengan mekanisme bahwa setiap kali mau nanem ya, mau nandur, habis itu sampai proses panen, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam bentuk sesajen ataupun juga laku yang tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil pertaniannya. Dan kemudian karena namanya tanah bengkok itu kan bukan untuk dimiliki ya, tapi untuk diteruskan ke pejabat selanjutnya. Nah, pejabat selanjutnya ini tidak tahu tentang hal tersebut. Akhirnya kan memperlakukan tanah tersebut dengan seapa adanya, bahkan mungkin hanya dengan petunjuk dari mimpi-mimpi yang dialami gitu ya Mas Febri ya. Gitu. Dan karena tidak bisa meneruskan laku yang dilakukan oleh pemilik perjanjian pertama, akhirnya jadilah tumbal. Tapi anehnya Mas ya. Sebentar Mas Febri ya Mas ya. Ya. Ditambah gini. Sosok khususnya sosok yang ada di lokasi itu gitu ya Mas ya. Dia menjadi kebiasaan ya Mas ya, kebiasaan terus-terusan istilahnya meminta syarat gitu loh Mas. Ya, syarat. Syarat itu menjadi kebiasaan mereka gitu. Secara tidak langsung mereka pun juga apa ya Mas ya, istilahnya itu kayak jadi nuntut ya. Juga membutuhkan si orang ini gitu loh Mas. Oh iya, paham.
Walaupun kita sudah ngasih syarat-syarat yang dia inginkan gitu ya. Terus dia melakukan apa yang diperintahkan sama si orang ini, gitu. Nanti secara nggak langsung, secara nggak sadar, sosok ini itu nanti akan apa istilahnya menagih atau membutuhkan orang ini untuk tinggal di situ juga gitu loh Mas. Oke. Jadi kayak dia juga meminta imbal balik gitu. Ya. Nah ini Mas, masalah tinggal di situ di kebun tersebut Mas, itu kematiannya benar jasadnya diganti dengan pohon pisang atau gimana Mas? Ini kebetulan ada pertanyaan juga dari kerabat Ivalda yang dengerin soal gedebok pisang. Tapi ngomong-ngomong kayak di film-film horor di TV-TV ya. Ada cerita kayak model-model gini ya. Itu kepercayaan di desa saya Mas seperti itu. Ya. Cerita nyata ini. Kembali lagi ke kepercayaan orangnya masing-masing gitu ya Mas ya. Kalau yang saya tahu ya Mas Anwar ya. Ya. Jasadnya itu kalau yang saya tahu ya masih jasad utuh orang gitu ya Mas. Jadi bukan pohon pisang, ya. Bukan pohon pisang, bukan yang lain-lain gitu ya. Cuma yang ditahan atau diambil itu kayak korinnya yang dibutuhkan oleh si sosok ini loh Mas. Yang dibutuhkan di lokasi itu cuma korinnya. Jadi jasadnya ya kalau yang saya tahu ya, mohon maaf ya. Kalau jasadnya ini ya masih jasad utuh manusia gitu Mas, enggak yang berubah menjadi pohon pisang atau apa gitu, enggak. Gitu. Tapi kalau masalah sebelum meninggal orang tersebut kan dalam keadaan linglung Mas. Nah kemudian dari pihak keluarga itu meminta bantuan ke beberapa paranormal sampai ada satu paranormal yang mengatakan bahwasanya sukma dari orang tersebut itu sudah berpindah alam ke tanah bengkok tersebut. Akhirnya raga si orang tersebut itu kosong, dimasukilah sama penunggu tanah kebun tersebut. Apakah itu benar Mas? Ya, kejadian seperti itu yang sempat dialami sama Pak Bayan ya. Itu juga kemungkinan besar seperti itu ya Mas ya, karena yang saya tahu memang sebelum beliau meninggal ini yang saya tahu entah itu sukmanya sudah dibawa ke sana atau enggak, yang saya tahu yang di tubuhnya ini sudah bukan si beliaunya lagi gitu loh Mas. Tapi saya nggak paham sukmanya masih di raganya atau sudah dibawa ke sana, saya kurang paham ya Mas Anwar ya. Tapi yang saya tahu pada waktu beliaunya sebelum meninggal, yang saya tahu ini sudah ditumpukin sama sosok lain gitu loh Mas. Itu kalau sosok lain. Jadi udah dimasukin sama sosok lain di raganya ini gitu Mas. Cukup kali ya Mas. Selamat malam. Selamat malam.